Hai tetua, jumpa lagi bersama alurmu. Semoga kalian semua selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, pastinya Mimin masih melanjutkan cerita perjalanan Lintian. Dan tentu kalian semua tahu, kalau cerita ini tidak sesuai dengan videonya, karena ini cerita novel yang Mimin ceritakan kepada kalian. Langsung saja kita menuju ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Hahaha, akhirnya kita berangkat. Semuanya, jangan buat malu pasukan kita, teriak Jenderal Nanmo dari keluarga Nan. Baik Jenderal Nanmo, ucap semua pasukan itu berteriak dan mengangkat senjata mereka ke langit. Yang lain juga begitu, mereka mengangkat senjata mereka pertanda mereka telah siap untuk bertempur. Bayi kecil yang melihat kesiapan para pasukan itu pun mengangguk puas. Kaisar Harimau, semuanya sudah siap, ucap Dewa Angin setelah beberapa saat baru saja kembali ke sisi bayi kecil. Hei, saatnya kita berangkat. Aku harap mereka tidak mengecewakanku, ucap bayi kecil dengan senyum dingin sambil mengangkat tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Semuanya, dengarkan perintahku, bunuh dan jangan sisakan satupun musuh kita, teriak bayi kecil sambil memimpin terbang langsung ke lubang hitam. Baik Kaisar Harimau, bunuh dan jangan sisakan satupun musuh kita, teriak semua pasukan secara serentak. Semua pasukan itu, serta para jenderal dan juga Mujinger, mereka langsung masuk ke dalam lubang hitam di langit, dan setelah itu di alam bawah hanya tersisa beberapa orang yang menjadi penjaga alam bawah untuk sementara waktu. Di dalam ruang itu, bayi kecil memimpin di depan, dan diikuti oleh jenderal muda, serta beberapa tetua dan jenderal lainnya yang memimpin pasukan alam mereka sebelumnya untuk membantu alam bawah. Setelah kita sampai, kita akan berbagi tugas. Biarkan aku yang melawan si Dewa Laut Darah itu, dan yang lainnya aku serahkan kepada kalian, ucap bayi kecil. Apa kita tidak membantu alam lainnya dulu? Jika kita membantu mereka dulu, maka pasukan kita akan bertambah, dan peluang menang kita akan lebih besar, ucap jenderal wanita muda keluarga Zhao. Gadis kecil, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kita membantu mereka dulu, maka kita malah menghilangkan kesempatan untuk menghancurkan musuh utama di negeri langit, dan juga tujuan utama mereka sekarang adalah istana langit. Jangan biarkan satu orang pun masuk ke sana kecuali kakakku, ucap bayi kecil. Dia mengeluarkan aura membunuhnya yang luar biasa. Bagi dia, hanya kakaknya yang pantas untuk menjadi kaisar langit, dan tidak ada siapapun kecuali dia yang pantas. Bahkan jika itu adalah kaisar langit yang dulu pun sekalipun, akan dia paksa untuk tunduk dan turun tahta. Melihat wajah serius bayi kecil, membuat semua orang di belakangnya juga serius. Mereka telah setia kepada Lintian. Tentu mereka tidak bisa membiarkan orang lain untuk masuk ke dalam istana langit. Dengarkan perintahku, bunuh semua musuhmu, dan jangan beri ampun, ucap bayi kecil melihat cahaya di depannya. Bunuh semua musuh, teriak yang lain di belakang secara serentak. Sedangkan di negeri langit, pasukan utama dari Dewa Laut Darah telah muncul, dan mereka menyerang pasukan dari 3 jenderal istana langit. Meskipun mereka telah berusaha untuk mengurangi kelelahan dan korban di sisi mereka, tetap saja pasukan negeri langit masih kalah dengan pasukan Dewa Laut Darah. Sial, teriak Jenderal Bei yang melihat situasi mereka yang tidak menguntungkan sekarang. Di sisi lainnya ada 2 jenderal yang masih terdiam, dan menatap serius ke arah pertempuran di luar ibu kota negeri langit. Mereka telah berusaha keras untuk mencoba mempertahankan ibu kota sejak pertempuran terjadi sampai sekarang. Tapi mereka benar-benar salah perhitungan setelah melihat kedatangan pasukan utama Dewa Laut Darah. Itu karena bukan hanya ada pasukan dia saja yang datang, tapi pasukan dari sisi kelompok dewa penghancur yang terdiri dari monster darah, dan monster darah raksasa yang bahkan di antara dari mereka bisa bertempur di udara dengan sangat baik. Apa yang harus kita lakukan Jenderal Zhao? Ucap Jenderal Nan dengan serius bertanya kepada Jenderal Zhao. Jenderal Zhao tidak berbicara,
dia menatap pasukan yang masih bertempur di luar gerbang itu. Meskipun mereka tidak bertempur di garis depan, tapi dia mengerti, kalau mereka tetap masih terus tertekan seperti itu, maka mereka akan kalah. Sabar, kita hanya perlu bersabar, jawab Jenderal Zhao setelah cukup lama diam. Kedua jenderal yang mendengar hal itu terdiam. Mereka tidak mengerti kenapa jawaban dari Jenderal Zhao masih sama seperti sebelumnya, yaitu sabar. Tapi karena tidak ada pilihan, mereka memang harus bersabar untuk mencari waktu yang tepat untuk melawan. Andai saja pasukan khusus Istana Langit masih ada, maka semua ini akan lebih mudah diselesaikan, ucap Jenderal Bei menghela nafas berat. Meskipun mereka ada, tapi mereka tidak akan pernah mau menerima perintah kita. Bahkan dulu pun Kaisar Langit tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya, ucap Jenderal Zhao. Mereka para jenderal yang telah diturunkan sejak generasi lama, bahkan sebelum Kaisar Langit Tian mati, tentu mereka mengetahui masalah pasukan khusus Istana Langit yang tidak berada di bawah perintah Kaisar Langit dulu. Pasukan khusus itu hanya akan muncul di saat alam langit dan Istana Langit benar-benar dalam bahaya, dan Kaisar Langit dalam keadaan sulit, jika itu untuk pertempuran antar alam, atau peperangan antar kerajaan di negeri langit sekalipun, mereka tidak akan pernah ikut campur. Karena pernah sekali Kaisar Langit dulu menanyakan masalah itu kepada mereka, jawaban mereka benar-benar membuat Jenderal Zhao dan Kaisar Langit terkejut. Itu takdir mereka untuk hancur, karena kadang dari kehancuranlah semua berawal. Mereka harus merasakan apa itu rasa sakit dulu, barulah mereka dapat melangkah lebih jauh, dan tanpa rasa sakit mereka tidak akan pernah tahu betapa kejamnya dunia di mana mereka tinggali ini. Kata-kata itu benar-benar tidak pernah dilupakan oleh Jenderal Zhao sampai sekarang, meskipun saat itu dia setuju dengan perkataan pemimpin pasukan khusus tersebut, tapi hatinya masih tetap merasakan sakit. Karena menurutnya, jika mereka bisa membantu maka apa salahnya jika membantu. Hanya karena pemimpin itu berbicara, Kaisar Langit pun akhirnya diam dan tidak membantu kerajaan yang sedang dalam perselisihan itu. Karena sebab itu, membuat salah satu kerajaan hancur, dan kerajaan yang menang itu pun malah dihancurkan lagi oleh kerajaan yang lainnya saat mereka dalam keadaan lemah. Apa kalian masih tidak ingin menyerah? Tanya Dewa Laut Darah yang sekarang berdiri di langit tidak jauh dari istana. Terlihat dia memakai pakaian bergambar naga Phoenix yang menjadi ciri-ciri khas dari kelompok Dewa Penghancur, dan juga yang sekarang berdiri itu jelas adalah tubuh asli dari Dewa Laut Darah. Aku akan mengalahkanmu, teriak Jenderal Bei yang ingin menyerang Dewa Laut Darah, tapi dihentikan oleh Jenderal Zhao. Kenapa? Tanya Jenderal Bei dengan bingung melihat kalau dia dihentikan oleh Jenderal Zhao. Bahkan Jenderal Nan juga sedikit tidak mengerti dengan sikap Jenderal Zhao itu. Kita bukan lawannya, dan juga pasti akan ada seseorang yang akan melawannya, jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Mendengar ucapan Jenderal Zhao, keduanya sedikit mengerutkan kening. Siapa yang dimaksud oleh Jenderal Zhao? Dan kenapa mereka tidak boleh bertarung dengan Dewa Laut Darah? Jika kalian melawannya sekarang, malah saat orang itu datang kalian akan dipukul sampai leluhur kalian tidak mengenali kalian, tambah Jenderal Zhao dengan serius. Mereka berdua sangat kaget setelah mendengar perkataan dari Jenderal Zhao. Mereka berdua bahkan lebih tidak mengerti, siapa yang dapat melakukan hal itu kepada mereka. Mereka adalah Jenderal Istana Langit dan kekuatan mereka sama-sama kuatnya dengan Dewa Laut Darah dan Dewa Kegelapan. Jenderal Zhao menghela nafas, jika keduanya tahu orang yang dia maksud adalah Kaisar Harimau, mana mungkin keduanya akan bertindak kesal begitu, karena dia tahu, kalau keduanya juga pernah mengalami nasib menyedihkan di tangan Kaisar Harimau dulunya sama seperti dia. Andai saja sebelumnya aku pergi ke alam kehancuran, saat orang itu masih lemah, maka setidaknya hidupku yang menyedihkan dulu sedikit terobati, ucap Jenderal Zhao di dalam hatinya yang agak mengeluh tentang Kaisar Harimau. Di langit, Dewa Laut Darah terlihat sedikit bingung, karena dia melihat kalau tidak ada gerakan dari tiga jenderal tersebut,
padahal jelas kalau mereka sudah terpojok, tapi sikap mereka sekarang masih tetap tenang-tenang saja seperti tidak ada yang terjadi. Apa yang terjadi? Pikir Dewa Laut Darah dengan serius. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang berkaitan dengan bantuan dari alam lain, karena dia yakin kalau alam-alam itu sedang sibuk dengan pasukan dari tuannya sekarang. Bahkan dia juga tidak pernah berpikir kalau pasukan yang pergi ke alam bawah akan ikut campur, karena tidak mungkin bagi mereka dapat dengan cepat mengalahkan pasukan Jenderal Dong. Sebaiknya aku mencoba memancing mereka untuk keluar dan bertarung denganku. Karena semakin lama pertarungan ini berlangsung, takutnya akan ada sesuatu yang tidak tuanku inginkan terjadi, pikir Dewa Laut Darah setelah memikirkan dengan serius sikap dari ketiga jenderal itu. Dia menatap ke arah tiga jenderal itu lagi, tapi Jenderal Zhao melihatnya dengan senyum mengejek ke arahnya. Hal itu membuat Dewa Laut Darah menjadi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena dia merasa akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. "Kenapa kau tersenyum?" tanya Dewa Laut Darah pada akhirnya tidak dapat menahan rasa penasarannya. Aku hanya tersenyum, karena aku berpikir nasibmu akan sangat malang sebentar lagi, jawab Jenderal Zhao dengan senyum senang di wajahnya. Jelas-jelas kalian akan kalah, tapi tetap saja masih bersikap sombong seperti itu. Sungguh orang-orang yang tidak bisa melihat dengan baik kalau peti mati sedang menunggu kalian, ucap Dewa Laut Darah. Hais, kematian hanya akan datang kepada orang-orang yang cenderung melihat peti mati, karena di dalam hati kecil mereka pasti akan merasakan yang namanya itu ketakutan, jawab Jenderal Zhao mengejek ucapan Dewa Laut Darah. Kau, teriak Dewa Laut Darah yang sedikit terpancing emosinya. Wajah Dewa Laut Darah sedikit jelek setelah dihina oleh Jenderal Zhao lagi dan lagi. Selama ini, dia benar-benar tidak suka dengan Jenderal Zhao, karena baginya Jenderal Zhao adalah orang yang paling susah untuk dia tangani, dan juga dia adalah orang yang sangat dia benci selama ini. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Di alam kehancuran, terlihat Bai Yu masih berdiri dengan tenang memandangi pasukan-pasukan dari kelompok dewa penghancur yang datang ke alam kehancuran. Dan di depannya yang memimpin adalah sosok wanita dengan topeng berbentuk phoenix. Kekuatan wanita itu cukup kuat, tapi jelas bukan lawan dari Bai Yu, karena itulah belum terjadi perang di alam kehancuran, apalagi di sana ada Ming Bier berdiri berdua dengan Bai Yu. Kenapa kalian belum menyerang? Tanya Bai Yu. Maafkan aku Permaisuri Bai, jika aku dan pasukanku menyerang, maka kami belum tentu menang melawan kalian para wanita yang sangat luar biasa ini. Dan juga tujuan kami di sini hanyalah mencegah kalian membantu negeri langit, jawab si wanita Phoenix dengan tenang. Bai Yu tersenyum, wanita itu sungguh tahu kapan dia maju dan harus mundur, dan di hati Bai Yu ada sedikit rasa kagum dengan pemimpin wanita itu. Jelas kalau wanita itu adalah orang yang memiliki jabatan tinggi di kelompok mereka. Apa posisimu di kelompokmu? Tanya Bai Yu. Aku adalah salah satu jenderal wanita, dan aku dijuluki Sang Gelap. Anda boleh memanggilku Yu, jawab si wanita tersebut. Di mana ada gelap pasti ada terang, tapi menurutku, bukankah hanya ada 5 jenderal besar di sisi tuanmu? Kenapa kau juga menjadi seorang jenderal sekarang? Tanya Bai Yu. Itu hanya di luar saja, dan tuan kami memiliki lebih dari 5 jenderal yang sebanding denganku. Kelima jenderal itu telah berkontribusi besar, karena itulah mereka dianggap pemimpin para jenderal lainnya dalam kelompok kami, jawab wanita Yu dengan tenang. Bai Yu dan Ming Bier sedikit serius sekarang. Jika itu benar, maka kekuatan dari kelompok itu mungkin lebih dari apa yang mereka bayangkan. Ada kemungkinan, kalau mungkin hanya dengan bergabungnya seluruh alam, mereka dapat mengalahkan kelompok misterius tersebut. Tiba-tiba Bai Yu mendapatkan sesuatu dari batu komunikasinya. Beberapa saat kemudian dia pun tersenyum indah melihat ke arah wanita tersebut. Tentu hal itu membuat wanita itu kebingungan. Kenapa Bai Yu tiba-tiba tersenyum? Apalagi sejak dia datang dengan pasukannya, Bai Yu tidak pernah tersenyum seperti itu kepada dia. Hei,
Jangan katakan aku tidak memberi kalian peringatan kalau mungkin apa yang kalian rencanakan akan gagal sekarang, ucap Bai Yu kepada si wanita tersebut. Apa maksud Anda? Tanya wanita itu dengan bingung. Tidak ada sama sekali, baiklah. Jika kalian tidak ingin membuat masalah, maka aku akan kembali dulu untuk istirahat. Hais, sungguh melelahkan berdiri seperti ini, padahal aku sudah cukup tua, ucap Bai Yu berbalik turun kembali ke istana kehancuran dengan wajah yang lebih baik. Kenapa kita harus turun? Tanya Ming Bier bingung mengikuti Bai Yu dari belakang. Mereka tidak akan berani membuat masalah di sini selama kita tidak mulai menyerang duluan, dan tujuan mereka hanya agar kita tidak membantu negeri langit, jadi kenapa kita harus repot-repot berdiri di langit seperti itu ibu? Jawab Bai Yu dengan wajah tenang. Tapi kita harus membantu negeri langit, jika kita tidak mengalahkan mereka dulu, bagaimana kita akan menyelamatkan negeri langit? Tanya Ming Bier. Ming Bier yang bingung benar-benar agak marah dengan sikap santai Bai Yu, tapi meskipun begitu, dia sedikit mengerti pasti ada sesuatu yang tiba-tiba mengubah pandangan Bai Yu, karena itulah dia mencoba untuk menanyakan alasannya. Baca sendiri pesan ini ibu, ucap Bai Yu sambil melemparkan batu komunikasinya kepada Ming Bier. Setelah membaca batu komunikasi itu, wajah dari Ming Bier tiba-tiba berubah menjadi lebih tenang, sama seperti Bai Yu sebelumnya. Dia pun tidak banyak bicara lagi, dan dia segera memerintahkan para menantunya untuk turun kembali ke istana kehancuran. Kenapa mereka begitu santai sekarang? Tanya si jenderal wanita itu di dalam hatinya, yang benar-benar heran melihat sikap mereka tersebut. Jika kalian lelah, silahkan istirahat di luar ibu kota kami. Asalkan kalian tidak mengganggu alam kehancuran milik anakku, maka aku tidak akan bertarung dengan kalian, ucap Bai Yu kepada si jenderal wanita itu. Jenderal wanita Yu dan pasukannya tidak bisa mengerti kenapa Bai Yu begitu tenang sampai sekarang, bahkan, dia mengizinkan mereka untuk beristirahat di luar ibu kota kehancuran mereka begitu saja. Mimin geser lagi ceritanya, tetua alurmu. Ada apa? Apa kalian tidak berani bertarung denganku? Tanya Dewa Laut Darah dengan serius kepada Jenderal Zhao. Bukan aku tidak mau, tapi aku tidak ingin karena takut dipukuli oleh seseorang, jawab Jenderal Zhao dengan tenang. Hahaha, sepertinya kamu sangat takut dengan orang itu, katakan padaku siapa dia. Tanya Dewa Laut Darah dengan wajah jijik memandang Jenderal Zhao. Tentu saja dia adalah. Jenderal Zhao berhenti berbicara. Lalu dia tersenyum misterius kepada Dewa Laut Darah yang menunggu jawaban dari dia. Aku. Tiba-tiba suara muncul mengagetkan semua orang yang ada di sana. Siapa kau? Wajah Dewa Laut Darah berubah saat mendengar suara yang entah dari mana datang itu, tapi saat dia melihat ke arah depan, tepat di atas langit perbatasan, lubang hitam besar muncul. Dan dari lubang hitam itu dia melihat banyak sosok keluar, dan di depan mereka semua sosok berpakaian putih berdiri dengan bangga menatap Dewa Laut Darah. Tapi saat dia melihat senyum pria yang memimpin itu, Dewa Laut Darah menjadi gemetar, karena dia merasakan ketakutan di hatinya. Dia tahu kalau pria itu adalah Kaisar Harimau yang dulunya pernah mengacaukan alam langit. Bahkan Kaisar Harimau itu pernah menghajarnya sampai babak belur dulu, dan hampir membunuhnya. Kalau bukan karena Kaisar Langit yang menghentikan Kaisar Harimau saat itu, maka dia pasti akan mati dipukuli oleh Kaisar Harimau. Sial, bukankah dia masih berada di alam bawah? Ucap Dewa Laut Darah di dalam hatinya. Bai kecil tersenyum ke arah Dewa Laut Darah, tapi dia tidak bergerak sedikit pun ke arahnya. Dia melihat ke arah tiga jenderal tersebut, lalu dia menatap mereka dengan senyum. Yo. Ketiga serangga sedang berkumpul, ucap Bai kecil dengan senyum. Sial, siapa serangga yang kau katakan? Teriak Jenderal Bai dengan marah ke arah Bai kecil. Yo, lalat kecil, kamu masih berisik dan juga tidak mau diam seperti biasanya. Lihatlah kutu buku dan nyamuk kecil, mereka sedikit berubah setelah sekian lama tidak bertemu, walau hanya sedikit, ucap Bai kecil bercanda ke arah ketiganya. Sial. Siapa yang nyamuk kecil? Memang nyamuk masih ada yang lebih kecil.
Dan juga kau kucing kecil, apa masih berani mencuri seperti dulu ha? Teriak Jenderal Nan yang juga marah dengan perkataan bayi kecil. Anehnya setelah mendengar perkataan Jenderal Nan, semua tetua dan para jenderal di belakang bayi kecil sedikit terdiam. Mereka lalu menatap bayi kecil dengan memasang wajah ingin tahu. Bayi kecil yang merasa ada hal aneh di belakangnya, dia langsung terdiam. Kalau sampai orang-orang ini tahu dialah yang mencuri barang-barang mereka, maka mungkin istrinya atau ibunya akan menghukum dia lagi, bahkan mungkin lebih parah dari sebelumnya. Baiklah, jangan bercanda. Kalian bantu yang lainnya, dan aku dengan 3 saudara kecilku akan mengurus Dewa Laut Darah bersama, ucap bayi kecil berbalik dan menatap semua orang di belakangnya. Tunggu, sepertinya ada yang kurang, tapi siapa ia? Bayi kecil melihat semua orang di sana dengan bingung. Dia merasa kalau ada satu orang yang dia lupakan, tapi dia tidak mengingat siapa itu. Sudahlah, cuman satu orang saja, lupakan saja. Baiklah, ayo kita serang dan ratakan mereka, teriak bayi kecil. Seluruh pasukan yang dia bawa langsung maju melawan musuh mereka yang ada di depan mereka. Dengan begitu, terlihat kalau pertempuran di sana sedikit lebih seimbang dari sebelumnya, akibat bantuan yang datang. Buom, Swiss. Hei, kenapa kita harus bergabung kalau hanya melawan orang itu saja? Tanya Jenderal Bei kepada bayi kecil. Bukan dia, tapi 3 orang di belakang dia. Tidak, bukan 3, tapi 4 mungkin, jawab bayi kecil melihat ke belakang Dewa Laut Darah dengan mata harimaunya. Mendengar hal itu, ketiganya seperti mengerti sesuatu, dan mereka menatap dengan serius ke arah Dewa Laut Darah. Dan benar saja, ketiganya merasakan aura yang jauh berbeda dengan Dewa Laut Darah. Aura itu pun sangat menjijikan bagi mereka bertiga, mungkin karena mereka masih sibuk dengan masalah yang ada. Karena itu mereka sebelumnya tidak dapat merasakan kehadiran 4 orang itu. Keluarlah. Aku tahu kalian berada di belakang si ikan kecil ini, ucap bayi kecil dengan suara dinginnya. Hahaha, seperti yang diharapkan untuk Kaisar Harimau. Bahkan bisa tahu kalau kami berada di sisi Dewa Laut Darah, ucap suara dari belakang Dewa Laut Darah. Tiba-tiba 4 sosok muncul, keempatnya terlihat sangat tua, bahkan ada energi kematian di sekeliling tubuh mereka. Anehnya, energi kematian itu sangatlah berbeda dengan energi kematian milik orang yang mati, atau milik Dewa Kematian dan Lintian sendiri. Sungguh sangat menjijikan, menjadikan tubuh kalian seperti itu, ucap bayi kecil. Yang tidak dia tahu adalah, ketiga wajah para jenderal di belakang dia sudah sangat kaget. Ketiga jenderal Istana Langit itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukan saja mereka bertiga, tapi semuanya. Bahkan Dewa Angin pun hampir tidak percaya dengan matanya. Keempat sosok yang muncul itu jelas mereka semua tahu, apalagi para jenderal tua dan tetua dari berbagai fraksi di sana. Tidak mungkin. Bukankah keluarga Tian telah musnah? Teriak jenderal tua dari keluarga Nan yang sedang bertarung, tapi dia tiba-tiba mundur dan kaget melihat 4 sosok yang muncul itu. Keluarga Tian, apa maksudnya? Tanya bayi kecil. Mereka adalah 4 tetua lama dari keluarga Tian, bisa dibilang leluhur keluarga Tian, ucap Jenderal Zhao yang kaget melihat keempat orang tersebut. Apa? Kau bercanda denganku? Teriak bayi kecil mengangkat kerah pakaian Jenderal Zhao dengan marah. Mana mungkin dia percaya kalau orang-orang tersebut berasal dari keluarga Tian. Setahu dia, semua keluarga Tian telah mati, tidak. Lebih tepatnya musnah, tanpa ada menyisakan satupun generasi penerus. Dan sekarang Jenderal Zhao mengatakan, kalau orang-orang tersebut berasal dari keluarga Tian, bukankah itu sama saja membuat dia menjadi sangat terkejut? Ketiga jenderal istana tersebut berpikir, mereka datang ke sini karena ingin melawan kelompok misterius yang ingin membunuh, serta memusnahkan keluarganya dulu. Tentu alasan utama dalam hal itu juga untuk membantu menjaga Istana Langit. Tidak, kelihatannya ada yang salah, ucap bayi kecil setelah merenungkan beberapa saat. Dia langsung menatap keempat orang itu dengan sangat serius. Lalu dia menggunakan mata kaisar harimaunya untuk menyelidiki seluruh tubuh 4 orang tua tersebut.
Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu tentang mereka, yaitu mereka berempat telah mati. Bahkan sebelum Kaisar Langit mati, ucap Jenderal Zhao yang baru sadar dari keterkejutannya. Dia sangat kaget bukan karena orang-orang itu berasal dari keluarga Tian, tapi karena dia sadar kalau orang-orang itu telah lama mati, bahkan sebelum Kaisar Langit mati dan jauh saat alam langit masih damai. Benar. Aura mereka dipenuhi oleh ki kematian, dan juga aku tidak bisa merasakan sedikit pun energi murni dari tubuhnya. Ucap bayi kecil sesaat setelah berhasil menemukan sesuatu yang salah dari 4 orang itu. Ketiga jenderal sekarang mengerti semuanya, kemungkinan Dewa Laut Darah telah menjadikan keempat leluhur tua keluarga Tian sebagai objek percobaan mereka. Haha, kalian benar, kami telah lama mati. Tapi sekarang kami hidup kembali, dan kami di sini atas perintah Tuan kami yang baru, ucap salah satu orang tua itu dengan senyum di wajahnya. Hei, aku merasa mungkin ini akan sangat sulit untuk kita, ucap bayi kecil memandangi ketiga jenderal itu dengan wajah masam. Jangan tanya lagi kalau sudah tahu, aku sekarang merasa mungkin tidak akan mudah untuk menang, ucap Jenderal Nan. Cih. Yang jadi masalah sekarang adalah, kenapa leluhur keluarga Tian bisa ada bersama Dewa Laut Darah? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Ucap bayi kecil yang benar-benar tidak menyangka, kalau alam langit ini lebih membingungkan dari alamnya sendiri. Jangan tanya kepadaku, aku pun masih bingung. Keempat leluhur itu, dulu dikenal sebagai Sang Empat Tombak Naga, jika mereka sudah bergabung, maka mereka akan sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka adalah Jin, Tong, Yin, dan Zuan, ucap Jenderal Zhao dengan menghela nafas berat. Hah, berarti mereka sangat kuat, ucap bayi kecil. Swiss, bukan kuat lagi, tapi lebih dari kuat, ucap Dewa Angin yang muncul di samping Jenderal Bei. Bayi kecil menatap keempat leluhur Tian itu dengan serius. Dia merasakan kalau masih ada sesuatu yang tersembunyi di belakang mereka, tapi apa itu dia masih belum tahu pasti. Baiklah, kalian serang 4 tetua Tian itu, dan si ikan kecil ini serahkan padaku, ucap bayi kecil. Baik, ucap Dewa Angin dan 3 jenderal tersebut serentak. Swiss, keempatnya menghilang bersamaan diikuti dengan 4 leluhur keluarga Tian, yang juga ikut menyerang keempatnya dengan sangat cepat. Bahkan ketika mereka bergerak, aura mereka tiba-tiba naik sejajar dengan ketiga jenderal dan Dewa Angin. Buom, buom, sial. Mereka benar-benar kuat, mereka tidak menggunakan ki asli, tapi menggunakan ki kematian. Ini sungguh sangat merepotkan, ucap Jenderal Zhao dalam hatinya saat bentrok dengan salah satu 4 tombak itu. Buom, kau ternyata Dewa Angin yang baru. Di mana leluhurmu? Apakah dia masih hidup? Tanya pria tua yang melawan Dewa Angin. Tombak emaskah? Kamu adalah Tian Jin kah? Ayahku masih hidup, tapi dia sudah jarang keluar, karena dia merasa dunia luar tidak lagi cocok untuk orang-orang tua seperti mereka, jawab Dewa Angin. Ho, jadi dia masih hidup, orang itu benar-benar menjalani hidupnya dengan sangat baik. Ucap Tian Jin mengayunkan tombaknya dengan penuh kebencian. Buom, buom, pertarungan keempatnya benar-benar luar biasa dari pertarungan yang lainnya. Bayi kecil yang masih memandang pertempuran keempatnya, dia cukup kagum, karena dia benar-benar merasa kalau gelar 4 tombak itu memang bukan nama saja. Bagaimana Kaisar Harimau? Apa kamu terkejut dengan mereka? Asal kau tahu saja, ini baru permulaan, ucap Dewa Laut Darah memandang bayi kecil dengan senyum mengejek di wajahnya. Tidak begitu juga, aku hanya penasaran sekarang tentang dirimu, jawab bayi kecil. Penasaran kenapa? Ucap Dewa Laut Darah. Apakah kau bisa memuaskanku, atau tidak? Ucap bayi kecil menghilang dari tempatnya, dan telah muncul di depan Dewa Laut Darah. Perisai darah, teriak Dewa Laut Darah saat melihat bayi kecil muncul di depannya. Buom! Dewa Laut Darah mundur jauh ke belakang karena terkena serangan bayi kecil, tapi itu belum berakhir, karena bayi kecil muncul lagi dan kali ini tangannya telah berubah menjadi cakar harimau. Buom, buom, sial, orang ini belum pulih, tapi masih tetap kuat.
teriak Dewa Laut Darah kesal. "Buom, ayolah. Mereka sangat kuat, apakah benar kita harus mengalahkan mereka?" Ucap Jenderal Nan yang melihat tangan leluhur keluarga Tian yang dia potong malah tumbuh kembali. Hal yang luar biasa lagi adalah, pria tua itu malah tersenyum bahagia setiap merasakan serangan pedangnya. Pria ini jelas-jelas mesum, pikir Jenderal Nan dengan perasaan merinding melihat sikap dari tetua Tian tersebut. Mungkin jika Kaisar Langit serta keluarga Tian melihat semua itu, mereka akan menjadi malu melihat bagaimana mesumnya pria itu. Buom, buom. Pertarungan antara bayi kecil dan Dewa Laut Darah masih terlihat berjalan santai, karena bayi kecil terlihat menahan kekuatannya. Begitu juga dengan Dewa Laut Darah, yang setiap kali bayi kecil menyerang, dia hanya akan terus bertahan. Hahaha, Kaisar Harimau, apakah kau tahu kalau sekarang alam langit serta seluruh dunia berada dalam kehancuran? Ucap Dewa Laut Darah secara tiba-tiba. "Apa maksudmu bajingan?" tanya bayi kecil dengan serius. "Hahaha, tapi maaf, bajingan ini tidak akan memberitahumu," jawab Dewa Laut Darah sedikit menghina bayi kecil. "Sialan kau bajingan," teriak bayi kecil. "Buom, Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Apakah semua sudah berjalan sesuai rencana?" tanya Dewa Penghancur kepada bawahannya itu. "Iya Tuan. Kami telah mengirimkan 4 tombak leluhur Tian untuk membantu Dewa Laut Darah, jadi kemungkinan tidak ada hal yang akan merepotkan yang terjadi, selama tidak ada perubahan situasi yang tiba-tiba," jawab bawahannya tersebut. "Baiklah, siapkan semua dengan baik, dan jangan biarkan rencana kita gagal. Jika perlu, kirim beberapa lagi untuk membantu Jenderal Darah," ucap Dewa Penghancur dengan tenang kepada bawahannya tersebut. "Hamba akan laksanakan perintah Tuan," ucap bawahan tersebut, dan akhirnya pria itu keluar dari tempat Dewa Penghancur dengan hormat. Dia juga langsung mengirimkan bantuan lagi untuk membantu Dewa Laut Darah mengambil alih negeri langit sesuai perintah tuannya itu. "Apakah kamu yakin akan baik-baik saja?" tanya sosok yang berdiri di belakang tirai Dewa Penghancur itu. "Tidak masalah. Meskipun rencana ini akan gagal nantinya, tapi tetap bagiku itu berhasil, karena tidak peduli gagal atau berhasil, semuanya sama saja," jawab Dewa Penghancur yang wajahnya itu tidak terlihat jelas. Mendengar hal itu, sosok di belakangnya itu pun terdiam untuk beberapa waktu. Dia tahu kisah hidup Dewa Penghancur ini, dan dia tahu kenapa orang ini berani melakukan hal-hal seperti itu tanpa peduli hidup dan mati makhluk yang ada di sekitarnya. Itu karena hatinya telah mati sejak lama, dan sekarang tujuannya hanyalah mencari kekuatan yang lebih kuat, meskipun harus menghancurkan seluruh alam langit ini. Tapi dia pun tidak akan mencegah apa yang akan dilakukan oleh Dewa Penghancur, karena bagaimanapun tujuan mereka masihlah sama, apalagi dari segi kekuatan, dia lebih rendah dari Dewa Penghancur itu sendiri. "Berhati-hatilah. Aku mendengar kalau penerus Kaisar Langit masih hidup, dan juga, jika bisa, mari kita mulai rencana lainnya secepatnya," ucap sosok itu dengan serius. "Tenang saja, semua sudah berada di bawah kendaliku. Apalagi semuanya sudah sesuai takdir, melawan takdir. Itu hanyalah hal bodoh yang pernah aku dengar," ucap Dewa Penghancur sedikit jijik dengan orang-orang yang mengatakan ingin melawan takdir mereka. Sosok itu tidak berbicara lagi. Perlahan sosok itu menjadi ilusi dan menghilang dari belakang Dewa Penghancur yang masih duduk tenang di balik tirai merah itu. Seluruh wajahnya tertutup, jadi tidak ada yang tahu bagaimana sekarang ekspresi yang dia perlihatkan. "Semua itu tidak akan lama, pasti tidak akan lama," ucap Dewa Penghancur secara tiba-tiba berdiri, dan dia memandang ke langit dengan tatapan kejam. Aura membunuh yang luar biasa menyimuti tempat itu. Bahkan beberapa penjaga yang berdiri di luar, mereka tidak dapat menahan tekanan dari Dewa Penghancur itu, yang akhirnya pingsan dengan luka serius di dalam tubuh mereka. Hanya setelah beberapa saat, aura itu menghilang, dan Dewa Penghancur itu kembali tenang seperti semula lagi, tapi dia hanya duduk kembali tanpa sedikit mengatakan sesuatu. Bahkan walaupun dia tahu, kalau banyak bawahannya terluka di luar akibat dari dirinya, tapi dia tidak peduli dengan mereka, meskipun mereka mati sekalipun.
Dari kekuatan, kita bisa menjadi kejam, dan dengan kejam, kita bisa membuat orang lain tunduk kepada kita. Itulah prinsip dunia ini, yang lemah hanya akan terus tertindas, dan yang kuat akan menjadi penguasa. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang aku lakukan dulu sampai sekarang, baik itu di masa lalu maupun di masa depan. Ucap pria itu, dengan serius dan suaranya sangat dingin. Mimin geser ceritanya, tetua alurmu. Orang itu tidak pernah ingin berubah. Apakah benar dia tidak pernah menyesali apa yang sudah dia lakukan dulu, sampai sekarang ini? Ucap roh leluhur saat merasakan pertempuran yang ada di negeri langit. Sebagai leluhur dari segala roh, dia tidak pernah ikut campur dalam masalah alam langit selama ini, karena tugasnya hanya memperhatikan takdir yang terus bergerak, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Dewa Takdir kepadanya. Dan dia pun tidak pernah ingin ikut campur juga dalam masalah alam langit. Bisa dibilang, selama takdir tidak membiarkan dia masuk, maka dia tidak akan masuk. Apakah mereka benar-benar tidak tahu akibat dari bencana yang lebih besar akan terjadi setelah kehancuran yang mereka lakukan? Ucap roh leluhur segala roh tersebut. Roh leluhur itu terlihat sedikit sedih, dan dia masih memandangi seperti sedang menatap hal yang sangat jauh di depannya. Dia lalu mengingat semua kejadian masa lalu yang pernah membuat semua makhluk hancur menjadi debu, bahkan dewa yang sekuat dia sekalipun masih tidak terhindar dari bencana saat itu. Menurutnya, hal yang terjadi sekarang hanyalah awal dimulainya kehancuran total dari sistem alam dan dunia yang ada sekarang, sama seperti di zamannya dulu, di mana alam dan 3 dunia akan hancur, lalu semua makhluk akan kembali ke awal lagi. Saat itulah dimulainya peradaban baru. Apakah benar kehancuran ini tidak bisa terhindari lagi? Ucap roh leluhur tersebut. Jika kamu masih percaya dengan takdir bodohmu itu, maka kehancuran yang kamu katakan itu pasti akan terjadi. Wajah roh leluhur berubah menjadi serius saat mendengar suara yang entah dari mana munculnya itu. Tapi saat dia mengingat suara sebelumnya dengan baik, sosok kenalan lama tiba-tiba muncul di pikirannya. Dan tidak lama, sosok pria tampan muncul tepat di depannya. Dengan pandangan tenang, dan senyum di wajah pria itu membuat roh leluhur menjadi kaget tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Bagaimana bisa kamu masih hidup?" tanya roh leluhur dengan wajah tidak percaya. Jelas wajah yang dia tampilkan itu lebih daripada saat dia mendengar ucapan Lintian dulu. "Kenapa kamu begitu kaget teman lama? Apakah kamu pikir semudah itu aku mati?" ucap Bai Wutian yang tiba-tiba muncul di depan roh leluhur itu dengan senyum di wajahnya. "Tidak, kamu sudah mati. Aku tahu kamu adalah salah satu yang selamat saat itu, tapi saat kelompok dewa penghancur menyerangmu, aku melihat dirimu sendiri hancur. Dan takdirmu juga berakhir di sana saat itu," teriak roh leluhur dengan keras memandangi Bai Wutian yang benar-benar tidak dia sangka kalau masih hidup. Dulu saat Bai Wutian terjebak oleh rencana dewa penghancur, dia sudah memastikan kalau orang ini sudah mati di tangan dewa penghancur, bahkan dia sendiri sudah mengetahui takdirnya sebelum Bai Wutian itu mati. "Aku masih hidup karena aku melawan takdirku sendiri, tidak sepertimu yang hanya menerima takdir bodohmu itu. Dan juga kamu terlalu menganggap takdir itu seperti tuanmu, padahal takdir itu benar-benar bukan penentu dari hasil seseorang," jawab Bai Wutian dengan serius menatap roh leluhur itu. Roh leluhur itu mendengar ucapan Bai Wutian, dia menggertakkan giginya, karena Bai Wutian adalah orang kedua yang melawan takdirnya. Sejak dia tahu kalau Lintian telah beberapa kali mengubah takdir beberapa orang. Seperti Bai Yu yang harusnya mati, tapi malah dia masih hidup. Lalu ada peperangan di alam kehancuran yang seharusnya membumi hanguskan alam kehancuran saat itu. "Apakah dengan begitu, kamu berpikir aku tidak akan percaya lagi dengan takdir?" ucap roh leluhur itu dengan benci memandangi Bai Wutian. "Kenapa kamu begitu keras kepala? Orang itu tidak pantas untuk diikuti, dan akibat dari kamu mengikuti orang aneh itu, membuat sosok yang sangat kuat sepertimu menjadi bodoh," ucap Bai Wutian menghela nafas berat. "Jangan menghina tuanku," teriak roh leluhur mengeluarkan auranya yang sangat kuat.
Bai Wutian yang merasakan aura itu tidak bergerak sedikit pun, dia juga mengeluarkan auranya yang sangat biadab juga. Akibatnya, kedua aura yang dihasilkan oleh mereka saling bertabrakan, untuk mengalahkan satu sama lain. Apakah kita tidak bisa berbicara baik-baik? Tanya Bai Wutian. Kenapa aku harus mengobrol denganmu? Tanya roh leluhur yang terlihat marah. Bai Wutian yang melihat kalau roh leluhur ini tidak ingin menyerah, akhirnya dia menghela nafas, dan masih saling mengadu aura mereka di sana. Untung tidak ada makhluk hidup di tempat itu. Jika ada satu makhluk di sana, maka mereka akan langsung mati dengan aura mereka berdua. Dan meskipun mereka dewa penguasa tingkat tinggi yang sama dengan dewa angin maupun dewa kegelapan, keduanya tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Kekuatanmu benar-benar masih kuat seperti biasanya, ucap Bai Wutian memandang roh leluhur yang masih terlihat benci kepadanya. Dewa harimau suci, kenapa kamu datang padaku? Tanya roh leluhur yang mulai mengontrol emosinya. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Kamu harusnya tahu kalau aku telah kehilangan ingatan selama ini. Jawab Bai Wutian. Roh leluhur terdiam. Apa yang dikatakan Bai Wutian memang benar. Dia tahu sejak Bai Wutian selamat dari musibah zaman dulu, dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, dan ada kemungkinan ingatan itu baru kembali saat dia diserang dan hampir mati dulunya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya roh leluhur menghilangkan kembali auranya. Sedangkan Bai Wutian dengan tenang juga menghilangkan auranya sendiri. Tidak ada, apa kita bisa minum bersama? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba mengeluarkan botol anggur dari cincinnya. Melihat botol anggur di tangan Bai Wutian, membuat roh leluhur itu tersenyum. Dengan sedikit gerakan tangannya, meja dan kursi muncul di depan mereka. Duduklah, semoga anggur yang kamu berikan bisa memuaskanku, ucap roh leluhur itu. Bai Wutian tersenyum, lalu ikut duduk di kursi yang saling berhadapan dengan roh leluhur tersebut. Perlahan-lahan keduanya mengobrol dengan baik, sebelum mereka mulai minum anggur bersama-sama di sana. Apakah kamu yakin masih percaya dengan takdir? Tanya Bai Wutian serius. Kita masihlah makhluk yang lemah, dan apa yang akan ditakdirkan? Aku hanya bisa meminta maaf soal karena aku pun tidak bisa mengubah takdirku sendiri. Jawaban roh leluhur membuat Bai Wutian terdiam untuk beberapa saat di sana. Apakah dewa takdir memang mati? Tanya Bai Wutian yang tiba-tiba saja bertanya seperti itu, dan membuat perubahan serius dengan wajah roh leluhur yang mendengar ucapan Bai Wutian. Apa maksudmu? Tanya roh leluhur itu dengan serius menatap Bai Wutian. Tidak ada, aku hanya ingin tahu saja, apakah benar, orang itu benar-benar sudah mati, atau belum, jawab Bai Wutian dengan tenang. Tuan telah lama mati, dan dia tidak akan bisa hidup lagi. Setidaknya itulah yang diperlihatkan oleh takdir kepadaku. Roh leluhur itu mengatakan apa yang menjadi isi dari pikirannya. Dia benar-benar percaya kalau dewa takdir telah mati, karena saat itu dia melihat sendiri tuannya mati di depan matanya. Tentu Bai Wutian hanya mengangguk, melihat kepercayaan diri roh leluhur yang benar-benar berpikir kalau dewa takdir telah mati. Lalu, apakah dia juga mati? Tanya Bai Wutian lagi dengan tatapan serius. Aku tidak tahu, jawab roh leluhur sambil menghela nafas. Dia tentu tahu siapa orang yang dimaksud oleh Bai Wutian. Orang yang dimaksud Bai Wutian adalah salah satu orang yang memiliki kekuatan sama seperti mereka. Dia bisa menutupi semua takdirnya dengan mudah, dan bahkan orang itu dulunya juga adalah penyebab dari bencana yang dialami oleh dunia mereka saat itu. Semoga saja dia benar-benar telah mati, ucap Bai Wutian dengan mata penuh kebencian saat mengingat orang itu. Dia adalah orang yang menghancurkan seluruh dunia di zamannya, bahkan beberapa teman baik maupun saudaranya telah mati karena pertempuran besar itu. Tapi ada kalanya dia berpikir kalau hal itu tidak terlalu buruk, karena dia dapat bertemu dengan Bai Yu, dan memiliki anak seperti Bai Wuyu, nama sebenarnya dari Bai kecil. Jika dia masih hidup, maka tidak akan ada lagi yang dapat menghentikan kekejamannya. Kau harus tahu, kalau orang itu selain kuat, tapi juga licik dan sangat kejam, ucap roh leluhur.
Aku tahu, sekarang apa yang kau lihat di sana? Tanya Bai Wutian sambil tersenyum. Aku melihat kekalahan dari negeri langit, dan juga Dewa Laut Darah akan menjadi kaisar langit yang baru, meskipun dia tidak bisa masuk ke istana langit, jawab roh leluhur itu penuh keyakinan. Bai Wutian yang mendengar hal itu, dia tersenyum sangat indah, tentu bukan tersenyum karena jawaban dari roh leluhur, tapi karena kebodohan dari roh leluhur yang percaya akan takdir yang sangat dia percayai. Dia dulu tidak pernah percaya dengan takdir dari Dewa Takdir, bahkan dia sejak dulu kurang menyukai Dewa Takdir tersebut. Meskipun begitu, dia juga tidak pernah ingin ikut campur dengan kepercayaan Dewa Takdir itu. Dulu pun dia pernah marah dan bertarung dengan Dewa Takdir atas apa yang dia lakukan ke beberapa orang yang memiliki kepercayaan mereka tersendiri. Bahkan karena pertempuran, keduanya membuat dunia kosong yang mereka jadikan tempat bertempur hancur menjadi ketiadaan. Kenapa kamu tersenyum begitu? Apakah ada yang lucu? Tanya roh leluhur dengan wajah yang sedikit jelek. Tidak, aku hanya berpikir apa yang kamu katakan mungkin tidak akan terjadi, jawab Bai Wutian. Apa maksudmu? Tanya roh leluhur. Wajah roh leluhur sedikit jelek saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Bai Wutian. Itu karena takdirnya tidak pernah salah kalau menilai orang lain, kecuali itu Lintian, Bai kecil dan beberapa orang yang dia tidak bisa duga. Kamu harusnya mengerti, kalau anakku termasuk kepada golongan yang takdirnya tidak bisa dijelaskan olehmu. Dan juga sejak kemunculan saudara anakku, tidak, maksudku anak angkatku, membuat beberapa takdir orang-orang di sekitarnya berubah bukan? Apa kamu yakin kalau takdir negeri langit akan seperti itu sekarang? Jelas Bai Wutian dengan senyum kemenangan di wajahnya memandang roh leluhur itu. Wajah leluhur roh sangat jelek saat mendengar ucapan dari Bai Wutian. Dia sekarang ingat kalau Bai kecil dan Lintian adalah orang yang terikat satu sama lain. Baik jika salah satu dari mereka tidak ada, mereka masih bisa membuat takdir yang dia prediksi berubah seketika itu. Apalagi jika mereka bersama, maka sudah dipastikan semua yang dia lihat akan berubah. Kenapa? Apa kamu baru sadar sekarang? Kadang apa yang disebut takdir, itu hanyalah kata-kata kosong untuk seseorang yang ingin lari, dan tidak ingin berjuang melawan diri mereka sendiri, ucap Bai Wutian. Dewa Kaisar Harimau Suci, teriak leluhur roh. Buom! Seketika itu bentrokan terjadi di antara keduanya, tapi tidak sama seperti sebelumnya yang mana mereka saling menahan kekuatan mereka. Sekarang leluhur roh benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menekan Bai Wutian. Hahaha, kenapa? Apa kamu marah? Aku suka itu, teriak Bai Wutian yang juga mengeluarkan aura biadabnya untuk melawan roh leluhur itu. Pukulan roh. Teriak leluhur roh mengayunkan pukulan ke arah Bai Wutian. Pukulan penghancur bumi. Bai Wutian juga melayangkan pukulannya ke arah leluhur roh. Boom! Swiss. Bai Wutian muncul jauh dari posisi saat dia dan leluhur roh beradu pukulan. Dia melihat ke arah debu yang masih terlihat menyelumti tempat itu dengan senyum di wajahnya. Hah, betapa bodohnya kamu. Dulu sampai sekarang kamu mau saja menjadi budak dari Dewa Takdir. Dia hanyalah orang bodoh menurutku, ucap Bai Wutian. Kaisar Harimau Suci, kau boleh menghinaku, tapi jangan menghina tuanku, teriak leluhur roh yang muncul tak jauh dari Bai Wutian. Sekilas tubuh dari leluhur roh yang biasa-biasa telah berubah menjadi luar biasa, dengan wajah lebih muda dan tampan, ditambah dengan zirah armor yang terlihat sangat indah menyelimuti seluruh tubuhnya. Kau bahkan memakai zirah rohmu untuk melawanku, seperti yang diharapkan dari leluhur segala roh, atau aku sebut mantan dari dewa para roh Lingdi, ucap Bai Wutian setelah melihat bentuk yang ditampilkan oleh leluhur roh tersebut. Lingdi masih menatap Bai Wutian dengan dingin. Sebelumnya saat dia beradu pukulan dengan Bai Wutian, dia dapat merasakan kalau dia tidak memakai zirah kaisar rohnya, maka dia akan terluka. Hal yang paling membuat dia tidak percaya adalah betapa kuatnya Bai Wutian sekarang. Dia hampir tidak percaya kalau Bai Wutian dapat menjadi lebih kuat hanya dalam beberapa juta tahun saja. Kenapa kau bisa sekuat ini?
Tanya Lingdi dengan wajah serius. Hei, aku memang kuat dari dulu, hanya saja saat perang terjadi, aku adalah orang yang malas untuk berlatih, karena itulah aku meskipun kuat, tapi masih sedikit kurang berpengalaman, jawab Bai Wutian dengan senyum mengejek. Kau memang rendah hati, lalu kenapa kau sekarang mau bersusah payah berlatih? Tanya roh pelindung. Itu karena ada yang ingin aku lindungi. Itu karena aku tidak ingin kejadian di masa lalu terjadi lagi di masa sekarang. Apa yang disebut takdir itu hanyalah sebuah omong kosong bagiku, jawab Bai Wutian dengan wajahnya terlihat serius sekarang. Apa kamu pikir kamu bisa mengubah takdir begitu saja? Aku tidak akan percaya kalau ada yang dapat menghentikan bencana itu. Jika ada, maka aku bersumpah dengan nama Lingdi dari segala roh, aku akan mengikuti orang itu sampai seumur hidupku, teriak Lingdi. Jeder, suara petir. Tiba-tiba di seluruh dunia rendah, menengah, tinggi, dewa, maupun dua alam, suara petir dan awan gelap terlihat dan terdengar jelas sesaat setelah leluhur roh bersumpah. Ini tidak seperti yang sebelumnya dia berbicara dengan naga kecil dan lintian, karena ini benar-benar sumpah yang telah dia keluarkan dengan mengucapkan nama aslinya sebagai dewa dari segala roh. Apa yang terjadi? Ucap Bai kecil dan juga dewa laut darah. Saat mereka berhenti bertarung, mereka melihat petir dan awan gelap menutupi negeri langit. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua orang yang sedang bertempur di negeri langit pun ikut kaget dan berhenti bertarung melawan musuh mereka di sana saat petir keras muncul dari awan gelap itu. Bahkan, di alam lainnya juga berpikiran sama dengan Bai kecil. Sedangkan di dunia dewa, Lindong yang merasakan petir di langit, dia malah tersenyum menatap langit. Dia tahu kalau itu adalah sumpah dari leluhur dari segala roh. Bagaimana Lindong bisa tahu? Itu karena dia pernah bertemu dengan roh leluhur tersebut, dan dia juga pernah mencari beberapa informasi terkait dengan roh leluhur dan zaman sebelum lahirnya dua alam ini. Jadi dia bersumpahkah? Tapi untuk siapa dan apa sumpahnya itu? Aku berpikir tidak akan ada yang bisa membuat leluhur roh itu marah, sampai-sampai dia bersumpah seperti ini, ucap Lindong dengan wajah serius menatap langit. Dan Bai Wutian untuk sementara waktu, dia tercengang mendengar sumpah dari leluhur roh tersebut. Dia bahkan awalnya tidak pernah berpikir membuat leluhur roh ini bersumpah di depannya, karena dia tahu kalau leluhur roh ini jarang untuk bersumpah kepada orang lain, karena dia adalah roh yang sangat tidak peduli dengan hidup maupun mati orang lain sejak dulu. Bahkan, dulu pun dia hanya patuh kepada Dewa Takdir, tapi bukan setia kepadanya. Itu karena Dewa Takdir dan leluhur roh pernah bertarung dan akhirnya leluhur roh atau Ling dikalah di tangan Dewa Takdir, yang membuat dia harus mengikuti perintah dari Dewa Takdir tersebut. Tapi setelah beberapa saat dia merenungkan dan berpikir jelas, ini bukanlah hal yang buruk, karena dia berpikir kalau roh leluhur ini nantinya bisa membantu dia, atau anak-anaknya saat bencana yang dikatakan leluhur roh ini datang. Aku tidak menyangka kau bahkan akan bersumpah seperti ini, ucap Bai Wutian. Bukankah ini yang kau mau? Teriak Lingdi dengan marah kepada Bai Wutian. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat pernah mengatakan ingin mendesak kamu untuk bersumpah? Ucap Bai Wutian. Bai Wutian terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan perkataan leluhur roh. Akibatnya leluhur roh sangat marah, dan dia menyerang Bai Wutian lagi. Buom, hahaha, kamu benar-benar keras kepala Lingdi. Ucap Bai Wutian terus menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh Lingdi kepadanya. Berisik, kau sangat berisik, teriak Lingdi dengan marah. Lingdi sangat marah akibat ejekan terus-menerus oleh Bai Wutian. Jika ada yang melihat bagaimana sikap Bai Wutian sekarang, mungkin mereka akan berpikir dia benar-benar sangat mirip dengan Bai kecil yang memiliki sifat sama dengannya. Hahaha, kalau begitu aku pergi dulu, ucap Bai Wutian dengan tenang. Tidak akan aku biarkan kau pergi dariku, teriak Lingdi. Sampai bertemu lagi, roh bodoh, ucap Bai Wutian sebelum menghilang di hapaan Lingdi yang marah saat melihat dia pergi. Ah, Dewa Harimau Suci, teriak Lingdi di dalam ruang tempat dia berada itu.
Oke, Mimin, geser ceritanya, tetua alurmu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja ada gonjangan hebat di alam bawah? Ucap Lin Tian yang saat ini sedang bergelantungan di ekor kecil roh alam bawah itu. Sial, Kaisar. Ini benar-benar menyakitkan, ucap roh leluhur itu saat merasakan ekornya ditarik oleh Lin Tian. Dia benar-benar merasakan kalau ekornya bisa kapan saja putus, akibat tarikan dari Lin Tian itu. Sebenarnya begini kejadian sebelumnya, sampai-sampai Lin Tian bergelantungan di ekor roh alam bawah itu. Langsung Mimin ceritakan, tetua alurmu. Kaisar Lin, kita sudah terbang beberapa hari, jadi mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan sampai, ucap roh alam bawah itu. Sialan, kau mengatakan 3 hari yang lalu beberapa hari lagi sampai ke tujuan kita, dan sekarang beberapa hari lagi, sebenarnya berapa lama lagi kita harus terbang? Ucap Lin Tian dengan kesal. Dia telah terbang begitu lama selama beberapa hari ini, tapi dia tidak pernah melihat ujung dari tempat yang dia inginkan. Dia hanya melihat berbagai macam orang yang dihukum dengan sangat mengerikan di neraka paling bawah itu. Hal yang paling membuat dia kesal adalah, Cerberus kecil ini selalu saja mengatakan beberapa hari lagi, atau dia akan menceritakan pengalaman hidupnya yang aneh kepada Lin Tian tanpa seizin Lin Tian. Sampai-sampai Lin Tian sangat ingin melemparkannya ke dalam neraka yang berada di bawah kakinya tersebut. Jeder. Tiba-tiba petir dan goncangan besar terjadi di neraka, atau tepatnya di seluruh alam bawah. Bahkan Lin Tian yang saat itu sedang kesal-kesalnya dengan Cerberus kecil tersebut, dia menjadi kaget, dan tidak bisa mengontrol terbangnya yang membuat dia langsung jatuh, dan bergelantungan di ekor Cerberus kecil itu. Jadi begitulah bagaimana Lin Tian bisa bergelantungan di ekor Cerberus kecil tersebut. Kau sialan, sabar dulu, aku tadi kaget, jadi wajar saja aku kehilangan kontrol terbangku, jawab Lin Tian menstabilkan dirinya, dan kembali terbang dengan nyaman. Ekorku terasa ingin lepas, untung saja Kaisar Lin tidak memegang benda berhargaku, ucap Cerberus kecil. Apa maksudmu benda berhargamu? Memang kamu punya benda berharga apa sialan? Tanya Lin Tian dengan wajah penasaran dan sedikit kesal. Tentu saja aku punya, bukannya Tuan punya juga, ucap Cerberus sambil menunjuk benda yang dia maksud kepada Lin Tian. Plak, sialan kau, berani memegang punyaku, teriak Lin Tian. Aduh, kepalaku, ucap Cerberus sambil mengusap-usap kepalanya. Lin Tian dengan sangat keras memukul kepala Cerberus yang terlihat mesum itu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau roh ini masih mempunyai sifat tidak tahu malu dalam dirinya. Mari lanjutkan jalannya, dan pimpin jalan dengan baik. Bukan malah membuat orang kesasar, ucap Lin Tian dengan memasang muka jengkel. Tenang saja Kaisar Lin, aku ini adalah roh yang sangat menjanjikan, dan juga berkualitas tinggi. Jadi hanya menunjukkan jalan tentu aku bisa dengan mudah, apalagi itu hanya masalah kecil bagiku, jawab Cerberus kecil mencoba membanggakan dirinya. Lin Tian ingin sekali lagi memukul roh itu, tapi dia mengurungkan niatnya, dan dia malah memutuskan tidak lagi banyak bicara dengan roh yang tidak tahu malu ini, karena Lin Tian takut semakin dia berbicara, maka semakin banyak hal yang akan keluar dari mulut Cerberus kecil tersebut. Swiss, tolong, ampuni aku, sakit, teriakan mereka benar-benar semakin keras. Sayang sekali aku tidak merasakan apa-apa saat melihat kalian, karena itulah aku tidak mau membantu kalian, ucap Cerberus dengan wajah tenang menatap ke bawah neraka tersebut. Berbagai teriakan terus terdengar di dalam neraka tersebut, dan semakin dalam Lin Tian pergi, maka semakin kejam hukuman yang diterima oleh orang-orang yang dihukum di sana. Tapi meskipun begitu, Lin Tian tidak merasa kasihan kepada mereka, karena dia tahu yang berada di neraka paling bawah ini adalah orang-orang penuh dosa, atau sudah melakukan hal yang bahkan lebih kejam dari orang-orang yang berada di neraka di atas mereka. Setelah 5 hari lagi berjalan di sana, akhirnya mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Cerberus itu. Lin Tian dengan wajah tenang melihat ke arah tempat yang telah diceritakan oleh Cerberus. Benar saja,
Lin Tian merasakan ada hawa yang aneh dari tempat itu. Tapi Lin Tian tidak mengerti apa yang ada di dalamnya, karena ketika Lin Tian mencoba melihat menggunakan mata kaisarnya, dia tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam sana. Kaisar, Anda tidak akan dapat melihat apapun di dalam sana dengan hanya melihat saja, jadi Anda harus masuk ke sana, ucap Cerberus tersebut. Lalu, apakah kamu sudah pernah masuk ke dalam? Apa kamu bisa memasuki tempat itu? Tanya Lin Tian dengan kesal. Aku tidak pernah, tapi aku pernah diterbangkan jauh karena menyentuh formasi itu, dan karena itulah aku tidak berani lagi mendekatinya, jawab Cerberus kecil dengan polos. Plak, plak, bodoh kau, teriak Lin Tian. Aduh, kenapa Kaisar Lin memukulku lagi? Tanya Cerberus kecil dengan wajah sedihnya sambil mengusap kepala kecilnya yang dipukul oleh Lin Tian. Jika kamu bicara yang tidak jelas lagi, maka akan ku bakar ekormu, ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Cerberus kecil langsung terdiam, dia tidak ingin kehilangan ekornya yang cantik dan manis ini, karena itulah dia sedikit menutup mulutnya, bukan berarti diam sepenuhnya seperti yang diperintahkan Lin Tian. Lin Tian mencoba mendekati formasi itu dan terus memeriksanya dengan teliti. Setelah beberapa jam dia sepertinya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi Lin Tian berniat untuk mencoba masuk dengan paksa ke dalam formasi itu. Apakah Dewa Neraka tidak pernah mencoba masuk ke dalamnya? Tanya Lin Tian melihat ke arah Cerberus itu. Itu, pernah dia mencoba, tapi apa? Tanya Lin Tian. Dia kehilangan satu tangannya setelah memaksakan tangannya masuk ke dalam formasi tersebut, lanjut Cerberus kecil mencoba mengingat kejadian dulu. Lin Tian yang mendengar ucapan Cerberus kecil, dia tidak akan percaya kalau Dewa Neraka akan mencoba memaksa masuk hanya dengan menggunakan tangannya saja. Meskipun sebagai dewa, tangan mereka akan kembali seperti semula setelah beberapa waktu setelah terputus, tapi tetap saja kehilangan tangan seperti itu sangatlah menyakitkan. Tentu semua yang dikatakan Cerberus kecil hanyalah kebohongan, walaupun masalah Dewa Neraka mencoba masuk menggunakan tangannya itu mungkin benar, tapi kejadian yang sebenarnya tentu bukan seperti itu. Karena jika Lin Tian bisa tahu kalau formasi di depannya tidak bisa dipaksa masuk tanpa ada persiapan, mana mungkin bisa. Hanya di saat itu Dewa Neraka telah dipaksa oleh Cerberus kecil, atau tepatnya dibohongi olehnya. Dia mengatakan kepada Dewa Neraka kalau formasi itu tidak berbahaya, dan menyuruh Dewa Neraka mencoba memasukkan tangannya ke dalam formasi tersebut, dengan iming-iming tidak akan terjadi apapun dengan tangannya. Itu cerita dulu tetua alurmu. Sayangnya saat Dewa Neraka percaya dengan ucapan Cerberus kecil itu, tangannya malah putus saat sudah setengah masuk. Untung saja saat itu dia sudah menjadi dewa, jika tidak, mungkin dia akan kehilangan tangan untuk selamanya. Saat Lin Tian masih dalam lamunannya, dia melihat sesuatu. Tiba-tiba lubang hitam kecil yang perlahan membesar muncul secara tiba-tiba di depan formasi tersebut. Dan saat lubang itu telah membesar, Lin Tian dapat melihat kalau di dalamnya ada suatu taman yang cukup indah, dipenuhi oleh berbagai bunga, dan juga beberapa kumpulan kupu-kupu, dan hewan kecil lainnya. Kaisar Lin, apa itu? Tanya Cerberus kecil saat melihat ada elang emas kecil yang tiba-tiba keluar dari dalam portal tersebut. Bisa diam kau, ucap Lin Tian pelan. Elang emas itu menatap Lin Tian, lalu mengirimkan suaranya ke pikiran Lin Tian. Saat Lin Tian mendengar kalau elang emas ini ingin mengajak dia masuk, Lin Tian sedikit ragu, dan tidak menjawabnya untuk beberapa saat. Kaisar Lin, mari kita masuk. Mungkin saja kita dapat menemukan beberapa hal berharga, serta informasi yang Anda cari selama ini, ucap Cerberus kecil dengan wajah serius untuk pertama kalinya. Lin Tian tidak menjawab, dia masih diam mematung di sana, sambil memikirkan apakah dia harus masuk atau tidak, tapi setelah berpikir beberapa saat, dia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalamnya. Dia berharap kalau ada sedikit informasi tentang apa yang terjadi, dan apa sebenarnya tempat ini. Bawa aku masuk, ucap Lin Tian dengan tenang. Elang emas tersebut mengerti, lalu dia membawa Lin Tian dan Cerberus kecil masuk ke dalam portal tersebut,
Saat mereka berdua masuk, Lin Tian kagum dengan keindahan yang ada di dalam tempat itu. Bahkan, tempat itu lebih indah dari beberapa tempat di alam langit yang selama ini Lin Tian lihat. Dan jika diperhatikan dengan baik, maka tempat ini benar-benar mirip dengan sebuah dunia yang memiliki kehidupan tersendiri di dalamnya. Karena energi yang ada di sana hampir sama dengan energi di alam langit, tapi Lin Tian merasakan kalau ada energi lain yang berada di tempat tersebut yang belum pernah dia temui, bahkan dia rasakan selama ini. Elang emas kecil tadi menjadi besar, lalu dia meminta Lin Tian naik ke punggungnya. Lin Tian dan Cerberus kecil naik ke punggung elang emas tersebut. Dan mereka dibawa terbang dari sana menuju ke sebuah tempat di puncak bukit yang paling tinggi di tempat itu. Tepat di atas puncak tersebut, ada sebuah rumah kayu kecil dengan pedang tertancap di tanah yang ada di depan rumah tersebut. Melihat pedang yang tertancap dengan gundukan tanah di sana, membuat Lin Tian mengerti kalau itu adalah kuburan pemilik dari tempat ini. Tapi bagaimana bisa seseorang yang dapat menciptakan tempat ini mati begitu saja? Bahkan Lin Tian tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Elang emas itu menurunkan Lin Tian tepat di puncak itu, lalu elang emas itu menundukkan kepalanya seperti sedang memberi hormat ke arah rumah tersebut. Lin Tian berjalan mendekati di mana pedang itu tertancap. Saat dia mendekat, Lin Tian kaget dengan apa yang tertulis di pedang tersebut. Bagaimana bisa ini menjadi kuburan dia? Bukankah seharusnya dia telah mati saat perang dulu terjadi? Dan itu dikatakan langsung oleh Paman Bai Wutian, ucap Lin Tian kaget. Hanya Cerberus kecil yang tidak mengerti kenapa Lin Tian bisa memasang wajah kaget seperti itu, padahal itu hanyalah kuburan dari seseorang yang sudah lama mati. Dia mencoba mendekati pedang itu juga. Cerberus kecil melihat dengan teliti tulisan tersebut sebelum dia membacanya dengan tenang. Kuburan Mingyun. Siapa itu? Pikir Cerberus kecil. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.